Nama saya Franz, panjang kalau nama lengkapnya Franciscus Eko Margo ya. Pertama kali bekerja di Intersys mungkin udah untuk periode sampai sekarang mungkin udah hampir 21 tahun lah ya. 21 tahun bekerja. Terus setelah ikut si Pak Erik sebagai bos PT Intersys, memberikan kepercayaannya untuk menggawangi divisi Nexindo. Pada waktu dulu kan Intersys itu memegang banyaklah brand, ada beberapa brand yang internasional maupun OEM. Mungkin si bos-bos ini ngelihat kalau nggak difokusin, ya nanti akan ada yang nggak tertangani dengan baik lah gitu loh. Jadi akhirnya dibikinlah beberapa divisi, yaitu ada Nexindo, ada Masindo, ada Intersys, ada yang terbaru ada Asuka. Jadi supaya kita fokus. Nah, kebetulan saya menangani divisi Nexindo dan diberikan kepercayaan untuk brand-brand yang lumayan high-end lah ya, berkelas lah untuk pasar car audio yang cukup punya nama. Scanspeak dan Sapco ya di awalnya. Stinger, RAM, ada OEM brand PCA. PCA itu adalah brand kami sendiri yang kami create dari mereknya, produk-produk sendiri lah ya. Kami merancang produk-produk kami sendiri, ada amplifier, ada speaker, ada aksesoris, ada kabel, dan lain-lain. Terus berjalannya waktu saya menambah brand gitu loh, dengan OEM brand sendiri, yaitu Noisekill. Berawal dari, kita kan punya Stinger. Nah, Stinger itu waktu itu juga ada peredamnya gitu loh. Cuman karena Stinger ya, Amerika, otomatis secara harga agak mahal dan hanya bisa menjangkau kalangan tertentu lah ya. Jadi otomatis secara quantity dan secara harga kita jadi kurang bisa bersaing gitu. Makanya akhirnya diputusin kita cari OEM brand sendiri dengan merek Noisekill. Dan sampai saat ini ya Noisekill ya boleh dibilang salah satu brand peredam yang lumayan berhasil lah ya di car audio kita gitu. Nah, dan yang terbaru lagi kita Nexindo memegang Dan Audio dan ESB speaker. ESB itu gabungan dari Sapco ya. Dia dulu sebenarnya kalau menurut foundernya Sapco, Mr. Vincenzo Biasella, bahwa ESB itu dia lebih dulu yang dia create dibandingkan Sapco gitu. Sebenarnya memang ESB sudah lama ya, cuman baru mulai beberapa tahun inilah diseriusin dan mulai banyak produknya. Begitu sih. Saya memang suka mendengarkan musik ya, suka audio dari zaman kecil juga dulu. Orang tua dia punya piringan hitam, punya dan kita memang suka dengar ya, memang hobi lah, suka mendengarkan audio. Terus saya juga suka musik kebetulan, bukan dibilang bukan fasih sekali, tapi memang dari kecil kita suka main gitar, main ya namanya nongkrong anak-anak zaman itu kan nongkrong main gitar, lagu Iwan Fals segala macam ya, akhirnya jadi suka gitar gitu kan. Main juga untuk gereja, untuk sekolah gitu waktu zaman saya SMP dan SMA. Ya jadi memang bisa dibilang ya saya hobi musik dan suka mendengarkan lagu lah ya. Kan dengerin musik di mobil ya, dengerin lagu
di mobil yang disalurkan lewat head unit, play CD lah, play macam-macam lah media playernya sekarang. Lewat amplifier keluar ke speaker ya, dan kita mendengarkan lagu dan suara-suara tersebut ya, berbagai macam suara alat musik, akustik dan lain-lain. Otomatis kalau dari sudut pandang saya yang suka dengan alat musik ya, main gitar gitu ya, saya akan berusaha mencari maksimal mungkin tonalnya bisa menyerupai memang suara dari alat musik tersebut gitu. Cuma kan memang di mobil dengan segala keterbatasannya, kaca, pintu, ruangan yang kecil, dashboard, jok dan macam-macam lah. Jadi memang sulit untuk mencapai bahwa suara yang keluar dari speaker itu harus sesuai dengan suara natural aslinya alat musik gitu loh. Itu sih kalau oh ya pasti berubah lah ya. Sekarang di mobil kan dulu kita masih zaman dulu ya masih pakai equalizer Cobra ya om itu. Cobra yang Kenwood itu ya. Terus masih pakai head unit yang pakai kaset ya. Terus naik ke CD. Ya kan, dan sekarang yang terbaru kita udah play dengan USB, dari mulai USB itu bisa play file MP3 sampai yang sekarang yang terbaru kita play di mobil itu sudah di SD loh. Di SD ya saat ini ya yang terbesar ya filenya ya. Jadi pasti ya berubah mengikuti kemajuan zaman itu juga gitu loh. Orang sekarang makin simple. Dulu kan mungkin perlu subwoofer yang besar-besar, sekarang subwoofer kecil pun udah bisa bagus tuningannya. Dulu orang harus dengan 3-way, 4-way dan lain-lain, sekarang orang dengan OEM plug and play juga sudah bisa bagus suaranya. Dulu subwoofer ada di belakang, sekarang subwoofer di bawah jok. Ya pasti akan terus berubah, berevolusi lah ya, sesuai dengan ngikutin kemajuan zaman. Cuman satu hal ya, di mobil pasti nggak akan lepas dari entertainment system. Nggak ada cerita nanti walaupun orang udah ganti ke mobil listrik bahwa audio itu udah nggak dibutuhkan, itu ya nggak. Contoh paling simpel, orang play radio kan perlu, itu termasuk juga kan ya entertainment system. Terus mungkin nanti radio-radio sekarang juga udah bagus, udah digital, udah suaranya bagus ya, dan mereka perlu speaker yang untuk mengeluarkannya dengan bagus juga kan hasilnya kan. Kalau enggak kan ya nggak mungkin ya gitu loh. Terus navigasi kan perlu layar monitor. Jadi walaupun orang udah ganti mobil listrik ya tetap industri car audionya akan tetap jalan. Orang pasti akan mencari cara ritme baru lah gimana supaya yang alat-alat car audionya yang lebih efisien kelistrikannya. Buat penghobi ya, ini kan kalau saya lihat ini kan kita industri hobi ya, hobi itu pasti akan dikejar ya. Contoh, kita ambil contoh misalnya sepeda, motor, mobil, yang vintage itu kan tetap orang akan cari, betul kan? Orang pasti punya mimpi masa kecil, orang pasti punya impian dia yang mau dicapai gitu ya. Nah, sama dengan car audio. Mungkin orang masih punya dulu, gue pernah lihat amplifier Subco nih, bagus, yang besar-besar gitu ya. Dan mereka pasti akan punya obsesi untuk bisa pasang di mobilnya suatu saat gitu. Speaker Scanspeak, Denmark, dan audio ya, Esotar, Ellipticore. Pasti orang akan tetap punya obsesi untuk pasang di mobil gitu loh. Nah, balik lagi kita cerita mobil listrik ya. Kan mobil listriknya mungkin dia pakai sehari-hari dengan sound system yang lebih simple, lebih ramah lingkungan, lebih apalah whatever. Nah, untuk yang hobi tetap mereka akan
akan puaskan keinginannya mereka setup di mobil yang bensin lah, bensin atau solar dan lain-lain. Itu sih seperti gambaran saya untuk perubahan dari mobil bensin solar ke listrik ya. Dan yang pasti untuk mobil listrik pun perlu jangka waktu yang lama ya, membangun industri ekosistem itu nggak gampang. Masih banyak yang orang ya masih lama lah ya gitu. Optimis lah ya mindsetnya ya, udah bergerak di bidang ini 21 tahun ya pasti harus cari cara ya. Diskusi sama si bos gimana caranya kita temukan produk-produk baru yang lebih bisa menyesuaikan dengan kemauan orang-orang yang mengendarai mobil listrik gitu. Tapi kalau ditanya kiamat ya enggak lah ya, itu malah sebuah opportunity baru ya kan, amplifier jadi besar jadi kecil, kelas AB jadi kelas D, kita bisa cari yang sumber yang kelas D-nya yang bagus, speaker yang efisiensi wattnya yang kecil-kecil yang bisa suara, pasti akan ditemukan yang hal yang baru gitu. Itu pendapat saya ya. Nah, kalau edukasi orang-orang udah pada pinter-pinter jago-jago ya. Sekarang alat-alat dulu orang tuning masih pakai RTA audio control. Sekarang banyak sekali loh measurement yang free, yang bayar. Bahkan yang hobi-hobi sekarang mereka cuman instalasi di toko, mereka bisa tuning sendiri. Banyak yang udah begitu ya, dan mereka udah bisa ya, memang software-nya banyak ya, gampang ya diinin. Jadi kalau tanya tantangannya apa ya? Tantangannya ya paling bagaimana brand kami ya tetap eksis ya. Kenapa? Karena banyak sekali produk-produk sekarang yang dengan harga yang dalam tanda kutip ya murah ya, value-nya murah, tapi kualitas nggak jelek. Makanya produk seperti yang branded, seperti Subco, seperti ScanSpeak, tantangan terbesarnya bagaimana mereka tetap menjaga level kualitasnya itu di situ gitu loh. Sehingga pada saat konsumen mengeluarkan sejumlah nilai uang yang lebih mahal, mereka mendapatkan kepuasan tersendiri. Itu sih tantangan yang buat saya ya. Dengan kata lain, Subco sama ScanSpeak dan Audio sama Stinger ini harus tetap eksis lah. Dan kita, ya puji Tuhan sih, sampai dari saya diberikan kesempatan di Nexindo, ya brand ini masih tetap bisa kita jaga ya. Masih bisa tetap bertahan di kita. Oh, harapan saya heart rate 140, speednya 42 km, udah main 100 km sepeda itu. Harapan ya customer kami tetap loyal ya, tetap menjalin hubungan yang baik dengan Nexindo. Kami mampu melayani mereka. Jadi kalau misalnya seperti service, seperti after sales dan lain, tetap kita bisa jaga terus 2022 sehingga customer kami tetap bersama dengan Nexindo ya. Jadi mereka pun mendapatkan keuntungan menjual produk kami. Pada saat terjadi kerusakan atau masalah, mereka juga tetap nyantai lah, nggak ada masalah, nggak akan kami tangani dengan baik. ...2022 program banyak ya. Pasti banyak yang mau diinin, cuman yang pasti kita tetap mau jalanin yang seperti program sebelum-sebelumnya, dengan salah satunya dengan IASK ya, masih mau ngadain kontes, meet and greet ya, yang seperti itu. Jadi intinya buat para customer yang sudah pakai ScanSpeak, pakai Subco, pakai Audio, mereka tetap punya tempat lah buat misalnya mau ketemuan, mau saling dengar sistem, mau dinilai, mau apa, masih ada eventnya gitu loh. Itu yang kita mau
mau bikin program di 2022.